Selamat datang di perkuliahan Data Science. Ya, pada hari ini merupakan pembahasannya masih mengenai SVM. Ya, jadi untuk SVM pada hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana decision function menentukan kelasnya, ya, yang sudah pernah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Ya, jadi ada dua cara, ya, saya coba ulangi kembali, yaitu one versus one dan one versus all. Nah, cara-cara tersebut biasa kita gunakan untuk mendesain bahwa hasil dari perhitungan ya, support vector tersebut merupakan bagian kelas yang mana. Ya, jadi ada dua cara, yaitu one versus all dan one versus one. Dua cara ini biasanya juga tidak hanya digunakan oleh SVM, banyak algoritma-algoritma lain yang menggunakan cara ini untuk mencari atau mendesain dia akan masuk ke kelas mana. Jadi lumayan suatu solusi yang dipakai oleh banyak algoritma. Oke, nah saya coba untuk menjelaskan, kita melanjutkan dari yang kemarin, ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kita coba untuk memplotting data iris terlebih dahulu. Ya, jadi kita coba untuk melihat bagaimana sih fitur-fitur yang ada di dalam data iris. Nah, di sini kita coba load datanya terlebih dahulu, ya. Kita load terlebih dahulu, lalu kita lihat head-nya, lalu berikutnya kita pisahkan ya antara fitur dan targetnya. Ya, seperti kita tahu bahwa iris ada 3 kelas. Nah, di sini kita coba inisialisasi. Ya, jadi kita coba inisialisasi SVM, SVG, kernel, nah decision function. Nah, di sini ada yang namanya decision function. Decision function inilah yang nanti akan menentukan shape yang akan atau bisa dibilang dia yang akan mendesain bahwa kelas ini akan masuk kelas mana. Ada dua cara tadi seperti yang di awal video ini dijelaskan, yaitu one versus one dan one versus all, atau one di sini dibilang one versus rest atau OVR. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan decision function ya, dia akan secara otomatis akan menentukan berdasarkan apa yang kita definisikan. Tapi kalau kita nggak definisikan, biasanya dia akan sesuai defaultnya, yaitu one versus rest. Nah, jadi perbedaannya, bagaimana dia bisa menentukan? Ya, jadi decision function ini melihat dari nanti dia akan mengeluarkan suatu nilai atau variabel, dan variabel itulah yang nanti akan kita hitung. Ya, variabel itu berasal dari perhitungan terhadap support vektornya. Nah, jadi nilai yang terbesar, ya, nanti ada cara perhitungannya sendiri, baik itu one versus rest atau one versus one. Nah, jadi kalau kita di sini definisikan, ya, untuk kernelnya kita pakai contoh kernel linear saja dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kernel linear decision functionnya kita one versus rest, atau bisa kita bilang antara satu kelas diuji dengan kelas seluruhnya. Ya. Jadi nanti kita mendapatkan nilai yang hasil dari pengujian ke kelas seluruhnya. Nah, kalau kita jalankan ini, ya, maka kita sudah mendapatkan hasil plottingnya. Ya, sudah dapat hasil plottingnya, kita sudah punya model di dalam variabel svm.fit. Ya, di dalam model SVM. Kita bisa mencarinya atau kita bisa training model itu dengan svm.fit. Nah, berikutnya di sini adalah penjelasan, ya. Ini untuk yang one versus one, tapi yang
Saya ingin jelaskan di sini yang pertama adalah karena kita mendefinisikannya adalah one versus rest atau OVR, ya, maka kita coba untuk one versus rest terlebih dahulu. Kita lihat hasil variable decision function-nya yang dilakukan oleh si one versus rest ini. Kita coba predik juga agar kita mendapatkan hasil dia masuk ke kelas yang mana. Nah, sebagai contoh kita ambil beberapa variabel. Oke, kita coba untuk hitung. Ya, kalau kita coba hitung di sini, ya, one versus rest itu dia sebenarnya kalau dari perhitungannya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan one versus one. Karena kalau kita lihat di sini, ya, one versus rest itu dia hasil dari variabel yang didapatkan ini adalah sudah mewakili antara misalnya yang pertama ini antara kelas yang 0 dengan kelas 1, 2. Ya, jadi yang bagian sini itu antara 0 dibandingkan dengan 1 dan 2. Yang ini dibandingkan antara 1 dengan 0 dan 2. Sedangkan yang ini antara 2 dibandingkan dengan 0 dan 1. Karena kan kita one versus rest atau all. One versus all. Jadi, cara yang kita gunakan untuk menentukan one versus rest ini adalah yang pertama adalah kita lihat mana yang paling memiliki nilai paling besar. Ya, di sini nilai paling besar ditunjukkan oleh yang variabel 0. Maka dia akan mendecide bahwa jadi antara 2,1, 0,99 dan min 0,13 paling besar adalah 2,1. Maka dia masuk ke kelas 0. Nah, berikutnya kalau kita ambil contoh yang ketiga, ya. Ketiga juga sama antara 2,1, 1,0 dan min 0,18. Maka yang paling besar ada di kelas 0, maka dia akan masuk ke kelas 0. Oke, nah itu yang kalau kita menggunakan one versus rest. Atau kita mau coba ke testing decision function yang lain ya. Misalnya kita coba yang paling bawah dulu misalnya. Nah, kalau kita coba di sini coba full screen snip. Nah, di sini kita coba ya, misalnya ketiga dari bawah. Di sini ada min 0,2, ada 1,1 dan ada 2,1. Nah, di sini antara min 0,2, 2,1 dan 2,10, sorry, yang ini 1,1. 1,1 dan 2,10 yang paling besar adalah 2,1, yaitu masuk ke kelas 2. Maka dari itu dia dimasukkan ke kelas 2. Kalau yang di bagian bawah, ya yang misalnya yang kedua, kita coba lihat 0,08, 1,04, dan 2,04, maka dia tetap ya hampir sama seperti yang di atasnya, min 0,08, 1,04, dan 2,04. Maka dia akan masuk ke dalam kelas yang kedua. Berikutnya yang bawah. Yang bawah kalau kita lihat dia min 0,09, 2,08 dan 1,01. Dia masuk ke kelas yang 1 ya. Karena kalau kita lihat yang paling besar di sini yang dihasilkan nilai probabilitasnya ada dari decision function adalah 2,08. Jadi dari hasil decision function si svm.predict ini atau
fungsi predik ini dia akan melihat mana yang memiliki nilai variabel hasil decision function yang paling besar. Nah, mungkin kalau mau lihat bagaimana cara dia menghasilkan decision function-nya, ada di slide yang sebelumnya yang sudah di-share. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, ada di paper Vapnik yang tahun 95. Oke, ini kalau kita menggunakan one versus all, ya. Jadi kalau one versus all atau rest, biasanya diimplementasi di sini. Nah, kalau kita misalnya menggunakan one versus one, ya, kita coba di sini, ya, kita ganti, ya, di sini menjadi OVO, ya, one versus one, ya. Jadi kita run ini one versus one. Jadi yang kita run sekarang adalah perhitungan hasil decision function-nya adalah one versus one. Caranya, ya, jika kita menggunakan one versus one dan biasanya yang digunakan sebenarnya adalah one versus rest. Nah, di sini dibilang, ya, kita akan mendapatkan pasangan classifier dengan n kali n min 1 bagi 2. Ya. Jadi n kali n min 1 bagi 2. Kelasnya ada n dikali n min 1 bagi 2. Kalau kita punya 3 kelas, 3 kali 2 dibagi dengan 2, yaitu kita punya 3 kelas. Kalau kita punya 4 kelas, 4 dikali 3 bagi 2, kita punya 6 pairwise atau 6 pasangan. Oke, nah, kalau kita lihat di sini, ya, kita punya decision function-nya hampir mirip 3 pasangan juga, ya. Jadi kita punya di sini ada, kita coba predik terlebih dahulu, ya, supaya kita pastikan untuk di run dulu dan kita predik. Nah, baru kita coba snip di sini. Pada saat kita membahas one versus one, ya, maka yang akan kita lihat di sini adalah kita mencoba untuk menghitung pasangan yang akan kita bandingkan terlebih dahulu, yaitu dengan rumus n kali n min 1 bagi 2. Jika kita punya 3 kelas, maka kita punya 3 kali 3 min 1 bagi 2. Kita punya jadi sekitar 3 dikali 2 dibagi 2, 3 per, ya. Kalau kita punya 4 kelas, berarti 4 dikali 4 min 1 dibagi 2, ya, sama dengan sekitar 6. Jika kita ibaratkan ada kelas A, B, C, misalnya ini 0, ini 1, ini 2, kita samakan dengan yang ada di sini, ya. Kalau kita lihat di sini kita punya 3 kelas, misalnya kita tambah kelas 1 lagi untuk perumpamaan. Kalau kita punya 3 kelas, maka pairwise yang kita bandingkan adalah antara A dengan B, terus antara A dengan C, dan antara B dengan C. Kalau kita punya 4 kelas, maka kita membutuhkan ada 6 pair, yaitu A, B, A, C, A, D, selanjutnya A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Ya, kita punya 2, 3, 4, 5, 6 pair. Jadi agak berbeda dengan one versus all yang kita tadi hasil decision function-nya tinggal menentukan nilai yang paling tinggi, ya, decision function tersebut itu masuk ke kelasnya karena dia satu nilai itu sudah dibandingkan dengan yang lainnya,
dengan rest atau all. Sedangkan ini kita hasil decision function-nya itu masih berupa, untuk yang ini misalnya itu masih, yang pertama adalah membandingkan antara A dengan B, yang ini antara A dengan C, berikutnya A dengan B dengan C. Oke, nah sekarang kita coba untuk ambil contoh kasus ya. Ini kita punya 3 kelas, ya anggap aja ini adalah 0 itu adalah A misalnya. Oke, dulu deh. Ini saya coba hapus ya. Kita coba untuk Nah, kita coba implementasi one versus one. Misalnya yang kita punya, anggap aja A itu adalah kelas 0, B itu kelas 1, dan C itu adalah kelas 2. Yang kita perlukan saat ini, ya kita ingin mencoba untuk melihat yang pertama 1,39. Ya, kan pertama adalah AB, AC, dan BC. 1,39 itu kan positif. Ya, jadi kita sedikit berbeda dari one versus one. Kalau one versus one tinggal melihat saja mana yang paling besar. Kalau ini kita lihat mana yang masuk positif, mana yang masuk negatif. Kalau dia masuk positif, dia masuknya ke dalam, jika di perbandingannya adalah A dengan B, dia masuknya ke A. Berarti 1,39 itu adalah A. Sedangkan 1,31 ya di sini dia juga positif, maka dia masuknya ke dalam A juga ya, dan BC dia positif masuknya ke dalam B. Jika di vote, maka nilai yang paling besar adalah, nilai yang paling banyak keluar adalah A, atau A itu adalah 0. Berikutnya yang bawah misalnya yang ketiga 1,5, 1,6 sama 2,1. Kita bandingkan antara A, B-nya juga masuknya ke A. Jadi kita lihat antara positif dengan negatif. Yang AC-nya ini juga A positif, dan 2,13 itu juga positif. Maka dia masuk ke kelas A. Ya. Oke, nah ini yang jadi penentuannya tidak hanya melihat nilai paling tinggi saja, tapi masing-masing dilihat antara A dengan B. Kalau dia positif dia masuk ke A, kalau dia negatif dia masuk ke B. Oke, kita coba contoh yang lainnya ya, dengan contoh yang kita coba yang bagian bawahnya ya. Nah, yang bagian bawah kita coba lihat, kalau ini kita run ya, kita coba snipping. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling bawah kita kan perbandingannya ada AB, AC, dan BC. AB di sini masuknya minus ya, minus berarti yang menang adalah B. Terus di sini juga minus 0,7, di sini juga B, dan di sini yang menang adalah B juga. Sorry. Ya, B juga. Maka yang dihasilkan di sini adalah B. Votingnya adalah B. Ini untuk yang berikutnya ya, ada minus 2 ya, yang ketiga dari bawah ada minus 2 berarti kita masuk ke dalam B ya. Terus di sini ada masuk ke minus 1, minus karena minus dia masuknya ke C. Terus dia minus juga 0,3, dia masuknya ke C. Maka dia masuk kelas C. Yang ini masuk kelas 1, yang ini masuk kelas 2. Jadi ini masuk kelas 2, ini masuk kelas 1. Misalnya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah, dia masuknya ke kelas B karena minus, dia masuknya ke kelas C karena minus juga, dan antara B dan C dia masuknya ke kelas C juga. Maka
6 dari bawah, dia akan masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk ke kelas C atau 2. Oke, jadi kalau kita lihat, ya terdapat perbedaan cara perhitungan antara one versus on dengan one versus all. Ya, kalau kita bandingkan, kita nggak bisa mendefinisikan bahwa atau menjustify bahwa one versus on bisa lebih baik dari one versus all. Dua-duanya itu sama-sama bisa kita pakai. Nah, mengenai pertanyaan yang kemarin, ya, eh, kemarin ada yang bertanya kenapa Pak yang ketiga itu ada kesalahan. Waktu itu yang kemarin eh, pendefinisian di awal yang saya lakukan itu adalah one versus rest di atas ini, ya. Kalau dia defaultnya kan one versus rest atau OVR. Ya, jadi kalau ini definisiin kemarin kita menghitungnya OVR tapi dihitungnya pakai one versus one. Jadi nggak salah, ya. Nah, sekarang saya mendefinisikan terlebih dahulu yang one versus rest atau one versus all. Kita definisikan yang one versus one juga kita definisikan. Jadi pada dasarnya dua hal itu yang bisa membuat kita untuk bisa menentukan decision function ini masuk ke kelas yang mana. Gitu. Saya harap untuk untuk kali ini materinya dapat diterima dengan baik, ya. Jadi uh, pada hari ini kita telah belajar bagaimana kita menentukan decision function menggunakan one versus one dan one versus all untuk studi kasus SVM. Oke, terima kasih atas perhatiannya.